Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat apel pada tanggal 17. Mudah-mudahan apel ini membawa dan menambah semangat kita untuk menjalankan tugas. Angka 17 ini bisa dikatakan angka keramat. 17 ini kita tahu bahwa sejarah telah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu bukannya tanpa perjuangan, pengorbanan yang telah didermabaktikan oleh para syuhada, itu sangatlah luar biasa. Tidak hanya harta dan benda, tapi nyawa. Dan kita saat ini sedang menikmati hasil jerih payah mereka. Kita yang sudah tinggal menikmati ini, hendaklah kita menghargai jasa mereka, yaitu mengisi kemerdekaan dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran kita, dan kemampuan kita. Yang kedua, 17 itu juga merupakan turunnya Al-Quran. Dalam cuplikan ayat, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan beriman kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hambaku, yaitu pada hari Al-Furqan, yaitu membedakan antara hak dan batil, dan yaumal taqal jam'an, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan mukminin dan musyrikin. Memperjuangkan Al-Quran, menegakkan kebenaran, itu juga diperjuangkan dengan mati-matian, tidak sekedar hanya dakwah bil lisan, bil hal, tapi bil mal dan bil anfus, dengan jiwa. Bagi kita itu merupakan anugerah yang paling besar yang kita terima, sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, tentram, damai, dan tidak dalam keadaan berperang. Dan ini tentunya menjadi semangat kita dalam memperjuangkan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita, kesempatan kita, dan keahlian kita. Jadi kita perlu meniru para mujahidin fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Ini pun kita tinggal menikmati perjuangan agama Islam masuk di Indonesia dalam keadaan kita sudah lahir di alam kemerdekaan. Angka 17 itu juga menunjuk jumlah rakaat sholat fardu sehari semalam. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Pengertian keji itu adalah semua perilaku mengorbankan kehormatan. Artinya fahsya atau keji itu merupakan perbuatan yang asusila. Dan mungkar itu adalah sesuatu yang tidak dikenal dalam syariat tentang kebaikannya. Artinya kemungkaran itu merupakan perbuatan penyimpangan terhadap syariat kita. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, lebih-lebih sebagai ASN di Kementerian Agama, ini kita tentu seberapa baiknya sholat kita, ini sangat mempengaruhi kejiwaan kita, akhlak kita, perangai kita. Semakin bagus sholatnya, insya Allah semakin bagus akhlaknya, dan semakin bagus perangainya, juga pekerjaannya. Sebab orang-orang yang mengaku Islam tapi melakukan tindak pidana korupsi, itu menunjukkan bahwa sholatnya belum mampu membentuk kepribadiannya, belum mempengaruhi, belum bisa tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya itu belum mampu menahan
melakukan hal-hal yang keji dan kemungkaran. Oleh karena itu, kita berbahagia sekali di dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas itu semua melarang korupsi, melarang perbuatan-perbuatan tercela. Demikian juga undang-undang kita dan regulasi-regulasi kita itu tidak ada yang bisa mentolerir korupsi dan gratifikasi. Saat ini sedang viral seorang pendeta, konon namanya Saifuddin Ibrahim, tapi entah di mana dia mengusulkan kepada Menak, Menteri Agama, hendaklah 300 ayat Al-Quran itu dihapuskan di Indonesia. Karena itu, kata dia, itu mengandung ajaran-ajaran yang radikal. Sehingga agar masyarakat Indonesia tidak radikal, itu 300 ayat dalam Al-Quran itu harus dihapus. Ini pelecehan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sudah sempurna. Kalau dia salah paham, itu menunjukkan bahwa dia memahami Al-Quran tidak penuh, tidak utuh, tapi parsial, sepotong-potong. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai perbuatan yang adil. Berinteraksi dengan non-muslim boleh, asal mereka tidak memerangi kita, asal mereka tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Kaum muslimin wajib berperang melawan penjajah karena mereka mengusir dari tanah air kita atau mereka merebut kedaulatan kita dan mereka berperang memerangi agama kita. Kalau kita lihat ya, Al-Mumtahanah tadi yang saya baca itu ayat 8 yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu Al-Ankabut ayat 45. Jadi hari ini tanggal 17/8/45. Semoga itu menjadi semangat kita untuk berjuang, untuk bekerja dengan benar dan baik, penuh tanggung jawab. Apalagi sekarang kita ini sedang membangun ZI, IPAK kita itu 3,91. Artinya kita lebih dari 0,31. Indeks persepsi anti korupsi itu minimal 3,60. Nah, ini kita sudah lebih. Mari kita tingkatkan terus, bersemangat untuk membangun Z ini sehingga kita akan mendapatkan predikat WBK. Terus setelah itu kita berjuang untuk meraih WBBM.